Herobrine. Herobrine adalah urban legend populer di kalangan penggemar Minecraft. Pertama kali muncul di postingan Anonymous di 4chan pada Agustus 2010 yang melaporkan penampakan sosok mirip karakter Default Steve bermata putih polos, menatap dari kejauhan, dan menghilang. Meskipun banyak pemain percaya bahwa Herobrine adalah roh gentayangan dari saudaranya Notch, Notch sendiri membantah akan hal itu dan mengatakan bahwa Herobrine tidak pernah ada secara resmi di dalam game Minecraft. Sebagai joke internal, Mojang sering menyertakan catatan remove Herobrine pada update patch sebagai easter egg. Namun, popularitasnya terus berkembang lewat mod, video YouTube, dan meme. Jadi intinya, Herobrine tidak pernah ada di dalam Minecraft secara resmi. Bigfoot, GTA San Andreas. Penampakan Bigfoot adalah salah satu urban legend yang sangat terkenal di GTA San Andreas pada zamannya. Katanya, Bigfoot ini bisa kalian temukan di daerah hutan-hutan, atau lebih tepatnya di daerah Gunung Ciliat. Kita tahu kalau sebenarnya ini adalah hoax. Rockstar tidak pernah secara resmi menambahkan Bigfoot ke dalam GTA San Andreas, tapi kalian akan menemukan banyak sekali video di YouTube tentang tutorial menemukan Bigfoot. Udah jelas kalau itu adalah fake dan pakai mod. Karena masalah ini menjadi viral, akhirnya Rockstar menambahkan Bigfoot di GTA 5. Apakah akan ada Bigfoot lagi di GTA 6 nantinya? L is Real 2401, Super Mario 64. Misteri L is Real 2401 sangatlah populer di kalangan fans Super Mario. Jadi kalimat L is Real 2401 ini berasal dari tulisan yang tertera di prasasti bintang yang bisa kalian temukan di area sekitaran Castle Peach. Sebenarnya kalimat L is Real 2401 menjadi perdebatan karena tulisan yang ada di prasasti bintang itu sangat sulit dibaca. Banyak orang mengatakan kalau angka 2401 adalah jumlah putaran yang harus player lakukan untuk mengelilingi fonten itu agar bisa unlock karakter Luigi, atau mengumpulkan koin sebanyak 2401 koin dan kembali ke prasasti bintang tadi. Faktanya, itu semua adalah hoax. Karakter Luigi tidak akan pernah bisa kalian mainkan di game ini, karena secara resmi Luigi tidak ada di game ini. Kata pihak Nintendo, sebenarnya Luigi direncanakan sebagai karakter tambahan, namun tidak jadi karena masalah memori. Dan pada Juli tahun 2020, terjadi kebocoran data aset dari Nintendo. Data aset ini merupakan tekstur dan 3D model Luigi yang di-cancel oleh Nintendo. Kesimpulannya, Super Mario 64 rilis pada Juni 1996 dan data asetnya bocor pada Juli 2020. Jika dihitung jarak antara tanggal rilis dan tanggal bocornya data, totalnya adalah 24 tahun 1 bulan, mengacu pada L is Real 2401. Apakah ini kebetulan? Mew, Pokemon Red and Blue. Mew adalah salah satu urban legend yang sangat terkenal di Pokemon Red and Blue, dan katanya kalian bisa menangkap Pokemon legendaris ini di tempat yang sangat sulit diakses. Rumor mengatakan kalau Mew bisa ditemukan di balik truk di dekat SSN, namun itu hanyalah hoax semata, dan katanya ada cara lain untuk menangkapnya, yaitu lewat glitch, dengan memanfaatkan kombinasi aksi tertentu, dan nantinya Mew akan muncul melawan kalian. Tapi Mew sebenarnya tidak ada di game ini secara resmi. Sebenarnya ada satu Pokemon lagi yang menjadi misteri, yakni bernama Missingno. Jadi bentuknya sangat aneh dan tidak seperti Pokemon pada umumnya, dan beberapa orang menyebutnya sebagai glitch. Intinya, Mew dan Missingno bukanlah Pokemon resmi di game ini. Menembak anjing, Duck Hunt. Pernahkah kalian merasa kesal saat menembaki bebek yang berterbangan namun tidak mengenai satupun dari mereka, sehingga kalian memutuskan untuk menembak anjing itu karena menertawakan kalian? Apakah kalian bisa menembaknya? Tentu tidak. Karakter anjing di game ini diprogram untuk tidak bisa ditembak, tapi banyak rumor mengatakan kalau anjing itu bisa ditembak. Apa kalian pernah mendengar rumor ini sebelumnya? Rumor itu merupakan hoax. Secara resmi anjing itu tidak bisa ditembak, dan kalian pasti menemukan adegan anjing ini ditembak di internet. Itu juga hoax. Tapi di versi arcade-nya, yakni versus Duck Hunt, anjing itu bisa kalian tembak di bonus stage. Jika kalian tembak anjing itu akan marah ke kalian. Fitur ini hanya tersedia di versi arcade saja. Hell Valley Skytress, Super Mario Galaxy 2. Ini adalah misteri dalam game series Super Mario yang bisa dibilang creepy. Kalian bisa menemukannya di level Silverburn Galaxy di World 5. Kata orang-orang, para player Super Mario belum pernah melihat musuh yang berbentuk seperti itu sebelumnya. Saking misteriusnya, makhluk ini disebut sebagai urban legend di game ini. Banyak orang berteori kalau makhluk ini adalah Kodama, yakni roh pohon yang berasal dari mitos Jepang, atau bahkan Skinwalker atau Shadow People dari urban legend Amerika. Jadi ini adalah sebuah misteri yang belum terpecahkan. Dan ada seseorang yang mencoba nge-hack file game ini dan menemukan file gambar itu berjudul Hell Valley Skytress. Itulah kenapa penampakan makhluk bayangan itu diberi nama Hell Valley Skytress oleh orang-orang. Jadi intinya makhluk misterius itu cuman selipan aja di dalam game.
Sound Test, Sonic CD. Sonic CD rilis pada tahun 1993. Game Sonic platformer klasik ini awalnya hanya tersedia di konsol Sega CD dan kemudian bisa dimainkan di berbagai konsol. Dan ada sebuah hal yang agak creepy di dalam game satu ini. Jika kalian masuk ke menu Sound Test dan memasukkan angka 46, 12, dan 25, kalian akan menuju tampilan screen yang sangat aneh. Ada banyak wajah Sonic yang creepy, dan ada tulisan Jepang yang artinya Fun is Infinite, Sega Enterprises, Image by Majin. Kata Majin dalam Jepang artinya adalah devil. Apa maksudnya ini? Nama Majin adalah referensi dari salah satu landscape designer Sonic CD, yakni Masato Nishimura. Majin adalah nama panggilannya waktu kecil. Dan kalian akan mendengar backsound-nya yang terdengar agak creepy, yang mana ini sangatlah aneh. Sonic yang seharusnya menyenangkan malah menjadi agak creepy gini, dan anehnya hanya versi Amerika yang terdapat backsound aneh seperti ini. Versi Jepang dan Eropa, backsound-nya sangat berbeda jauh. Jadi apakah pengembang game sengaja menaruh backsound creepy ini secara suka-suka? Faktanya, backsound creepy itu merupakan soundtrack dari boss fight Sonic CD itu sendiri. Alasan kenapa soundtrack itu ditaruh di screen ini masih dipertanyakan. Redman, GTA 4. Mungkin setelah populernya urban legend Bigfoot di GTA San Andreas, banyak sekali misteri baru bermunculan di series GTA berikutnya, yakni misteri kemunculan Redman di GTA 4. Rumor mengatakan kalau banyak player yang pernah bertemu dengan manusia tikus satu ini. Katanya, Redman bersembunyi di bawah kota, tepatnya di terowongan subway, dan makhluk ini bertahan hidup dengan memakan para homeless di sana. Beberapa akun mengatakan kalau Redman adalah sosok humanoid yang mirip dengan tikus dan akan menyerang beberapa player jika masuk ke terowongan ini. Banyak sekali bukti-bukti keberadaan Redman yang telah diupload di berbagai forum, tapi kebanyakan fotonya sangatlah tidak jelas dan sangat burik. Jadi kita akan kesulitan untuk mengidentifikasinya. Faktanya, GTA 4 tidak pernah secara resmi menambahkan Redman sebagai Easter egg maupun story atau side mission. Jadi ya intinya Redman adalah hoax. Melompati tiang bendera Super Mario Bros. Kalian pasti ada yang pernah memainkan game retro legendaris satu ini. Apakah kalian pernah iseng mencoba untuk melompati tiang bendera di akhir level? Sebenarnya, player tidak bisa melompati tiang bendera itu. Jika kalian pernah mendengar rumor bahwa tiang bendera itu bisa dilompati secara resmi, itu adalah hoax. Nintendo membuat sistem mutlak agar tiang bendera itu tidak bisa dilompati oleh para player. Tapi, kalian bisa melompati tiang bendera itu, tapi menggunakan glitch atau Super Mario Bros. Yang versi mod. Cara yang menggunakan glitch sangat susah, dan hanya bisa dilakukan di level tertentu saja. Jika kalian berhasil melompati tiang bendera itu, kalian akan menembus dinding transparan, dan kalian akan berlari tanpa ada finishnya, jadi kayak looping. Dan saat waktunya habis, kalian akan game over. Reptile Secret Boss, Mortal Kombat 1. Jadi misteri kali ini berasal dari fighting game yang sangat jadul, yakni Mortal Kombat. Setelah banyak sekali player yang berhasil menamatkan game satu ini, mereka mendengar rumor bahwa ada secret boss yang bisa ditemukan. Secret boss itu adalah Reptile. Rumor atau misteri ini tersebar luas di banyak kalangan player arcade. Hingga suatu hari, rumor ini menjadi kenyataan. Ya, kalian bisa melawan secret boss satu ini, dan caranya tidak gampang. Reptile akan muncul di scene arena secara random. Setelah kalian bertemu Reptile di arena sebelum bertarung, kalian harus melakukan metode ini agar bisa unlock melawan secret boss ini. Sebenarnya karakter Reptile ini merupakan karakter Sub-Zero dan Scorpion yang diganti warna aja menjadi hijau, dan label namanya adalah Scorpion. Reptile menjadi satu-satunya pencetus hidden karakter pertama di dunia game. File audio yang tersembunyi, Cuphead. Cuphead adalah salah satu game yang sangat sulit dimainkan. Tidak hanya mengandalkan gerakan jari di keyboard, tapi mata kalian juga harus refleks. Setelah game ini rilis, beberapa selang waktu kemudian, para player telah menemukan sebuah file tersembunyi di dalam game ini. File ini merupakan sebuah audio yang tidak terpakai di dalam game ini. File ini bernama MOS Intro Don't Deal with the Devil Vocal 666, dan inilah suaranya.
Katanya ini adalah opening song dari game ini, tapi di reverse, di slow down, di reverb, dan editan audio lainnya. Dan yang paling menyeramkan, jika kalian drop file itu ke software Audacity dan ubah ke mode spektrogram, kalian akan melihat sebuah wajah The Devil di file itu. Banyak orang mengatakan kalau file audio itu terkutuk, dan banyak yang bilang kalau file itu digunakan sebagai peringatan anti-piracy bagi para pembaca game. Faktanya, semua itu adalah hoax dan fake. Audio file itu bisa kalian temukan di dalam game, tapi menggunakan kombinasi tombol rahasia di main menu. Setelah itu, kalian akan unlock sebuah secret background. Dan secret background itu sama persis dengan file audio misterius yang ada wajah The Devil tadi. Misteri ini terpecahkan setelah 6 tahun lamanya. Wajah menyeramkan, Game Boy Camera. Mungkin di antara kalian banyak yang asing dengan benda satu ini. Game Boy Camera rilis pada tahun 1998. Jadi Game Boy satu ini berbeda dengan Game Boy yang kalian kenal. Dan kayaknya benda satu ini tidak tersedia di Indonesia waktu dulu. Kayaknya ya. Jadi Game Boy satu ini memiliki sebuah kamera yang attachable, yang bisa memfoto wajah kalian sendiri. Dan hasil foto itu bisa kalian edit buat lucu-lucuan. Tapi Game Boy ini memiliki sebuah, bisa dibilang fitur yang sangat creepy. Kalian bisa menemukannya melalui menu utama. Kalian pilih opsi Run. Dan jika melakukannya, akan muncul sebuah gambar random yang sulit untuk dijelaskan. Jika kalian spam opsi Run ini berkali-kali, kalian akan terkejut dengan kemunculan wajah yang agak creepy. Dan wajah creepy itu ada lebih dari satu. Belum ada alasan pasti kenapa Nintendo melakukan hal itu. Padahal produk Game Boy Camera diperuntukkan buat anak-anak. Dan wajah-wajah itu masih menjadi misteri sampai sekarang. Banyak yang bilang kalau foto-foto itu merupakan para staf Nintendo. Entah kenapa saat pertama kali aku lihat wajah ini, aku langsung teringat wajah cewek ini. Ini adalah mimpi buruk aku waktu kecil. Suara creepy, Jam Sessions. Game ini merupakan simulasi gitar yang hanya bisa dimainkan di Nintendo DS. Jadi ada sebuah misteri yang tersimpan di dalam game ini. Jika kalian tekan tombol nada A6, akan ada suara atau bisikan misterius yang samar-samar terdengar di akhir nada itu selesai. Suara yang sangat tipis itu terdengar sangat creepy. Jika kalian dengarkan, bisikan itu seperti mengatakan kata forgive us atau don't kill us dengan sangat tipis. Hal ini bikin beberapa orang merasa merinding setelah mereka mengetahuinya. Lantas, itu suara siapa? Dan kenapa bisa ada di dalam situ? Akhirnya, ada sebuah penjelasan informasi mengenai bisikan misterius itu. Jadi sebenarnya suara itu merupakan suara aba-aba dari tim recording Nintendo. Tim recording itu ngomong kata Sukikimas, yang merupakan bahasa Jepang yang artinya selanjutnya. Mungkin editornya lupa belum ngekat audio yang bocor satu ini. Suara jeritan, Nun Massacre. Game satu ini memiliki sebuah hal yang menakutkan yang mungkin kalian akan dengar jika kalian memainkan game ini, dan saat kalian bertemu dengan si suster psikopat, kalian akan mendengar sebuah cerita yang sangat menyeramkan. Menurut rumor yang beredar, suara jeritan itu merupakan rekaman suara jeritan asli. Setelah rumor itu beredar di mana-mana, pada akhirnya misteri ini terungkap. Jadi menurut informasi yang beredar, audio jeritan itu merupakan audio asli dari rekaman suara telepon 911. Dari suara percakapan 911 itu ada seorang wanita yang meminta tolong, dan wanita itu menjerit histeris karena katanya dia diserang oleh seseorang. Hal ini menjadi perdebatan apakah real atau hoax, dan ternyata suara jeritan wanita itu adalah real. Kayaknya ya. Dari pengakuan developer game Nun Massacre, dia mengaku membayar seseorang untuk meniru suara jeritan menakutkan itu. Jadi itulah hal-hal menakutkan yang ada di video game. Jika ada kesempatan, mungkin aku akan bikin part lainnya.